Bagaimana sikap kita jika di tempat usaha ada ruko yang dipakai Masjid Ahmadiyah? Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Menghentikan, menyetop bisa lakukan. Kalau tidak bisa, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangan melakukan sesuatu yang kita tidak sanggup. Keburukan itu muncul ketika kaum muslimin melakukan kebaikan yang sebetulnya mereka tidak sanggup melakukan kebaikan itu. Muncul keburukan dari situ. Maka tidak sanggup berkurban, jangan berkurban. Nggak usah patungan. Tidak sanggup zakat, jangan bayar zakat. Tidak sanggup puasa, jangan berpuasa. Tidak sanggup umroh, jangan umroh. Jangan patungan segala macam. Ya. Kalau menabung ya menabung secara umum saja. Ya. Tidak usah dikhususkan. Nah, termasuk ini. Apakah perayaan Maulid, Isra Mi'raj dan lain-lain budaya Syiah? Mereka melakukannya. Tentang Maulid ya, Isra Mi'raj dan lain-lain, Allah alam ya. Maulid jelas yang pertama kali mereka yang mengadakan. Bani Maimun Al-Qaddah di Mesir dari dinasti Bani Fatimiyah. Dan mereka bukan merayakan Maulid Nabi awalnya, tapi Maulid Husain, Maulid Hasan, Maulid Ali, ya imam-imam mereka. Karena walaupun tidak diucapkan terlihat seolah Husain, Hasan, imam-imam mereka lebih besar dari Nabi SAW. Walaupun tidak keluar dari mulut mereka. Nah, kemudian atas usulan sebagian mereka, bagaimana kalau sekalian mengadakan Maulid Nabi agar diterima oleh kaum muslimin. Maka mulailah mereka merayakan Maulid Nabi. Harta si mayit harus segera dibagikan. Apakah ini benar? Iya. Setelah dua hal. Setelah dua hal dilakukan. Apa? Mimba di wasiyatin yusobiha audain. Wasiat ditunaikan, hutang-hutang dibayar. Barangkali sehari dua hari, mungkin seminggu lah, 2 minggu lah. Nah, setelah itu bagikan hak ahli waris. Mana yang lebih berhak? Ayahnya, apa ibunya, apa anaknya, apa saudaranya? Kan kita nggak tahu. Hanya Allah yang tahu. Maka tunaikan apa yang Allah firmankan. Gitu. Anak dapat berapa, ayah dapat berapa, ibu dapat berapa, istri dapat berapa. Sudah diatur di situ. Mungkinkah ibu bisa dikatakan sebagai memakan harta anak yatim? Mungkin ya. Mungkin kalau itu memang hak anak, berikan. Berikan ya. Ibu sudah dapat bagian, berarti istri mayat ya. Sudah dapat bagian misalnya 50 juta. Anak-anak setelah dihitung masing-masing dapat 60 juta. Tapi tidak diberikan. Dikuasai oleh ibunya. Tentu ini mendolimi. Gitu ya. Walaupun kalau dia terus terang harta anak adalah harta orang tua, tetapi ini kan lebih khusus ya, bahwa istri mayat dapat hak, anak-anak mayat juga dapat hak. Kalau anaknya masih kecil gimana? Ya justru dijaga. Justru dijaga, kan anak kecil ini kan butuh sesuatu. Pasti ya kan? Apa sekolah, apa-apa, bisa diambilkan dari situ. Bisa diambilkan dari situ. Apa hukum salat tasbih berjamaah? Bid'ah. Berjamaahnya ya. Tentang salat tasbihnya khilaf banyak ulama. Apakah hadis itu sahih, apa tidak? Apa ciri sururi? Apakah sama antara hizbi dengan sururi? Sama dalamnya. Ya, luarnya beda. Karena luarnya dia menyerupai salaf. Luarnya dia menyerupai ahlus sunnah, salatnya, puasanya, kitab yang dibacanya dan seterusnya
tetapi di dalamnya menyimpan faham pergerakan, haroki. Dan itu diawali oleh seorang yang bernama Muhammad bin Surur Zainal Abidin, ya, yang masuk ke Saudi dan tentu mengajarkan akidah, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat dan lain-lain, tetapi diselipi dengan ajaran-ajaran pergerakan, kekhalifahan dan seterusnya. Maka semenjak itu para ulama menyebut mereka sebagai sururi. Mengapa Salafi menolak dibentuk organisasi dalam berdakwah? Apa yang dimaksud organisasi ini? Kalau yayasan termasuk organisasi, tentu tidak menolak. Banyak sekali dai-dai salaf, ustaz-ustaz salaf yang mendirikan yayasan. Tapi ya kalau yang dimaksud organisasi ini menggalang massa, mengajak massa sebanyak-banyaknya masuk ke situ, anggota dan seterusnya, tentu ini bisa apa? Bisa memecah belah umat, kan begitu. Ada wala wal bara berdasarkan kelompok itu. Coba kalau saya bikin ormas, namanya organisasi massa, tentu merekrut massa sebanyak-banyaknya. Kalau saya punya massa 1 juta, bagus. 2 juta lebih bagus. 3 juta lebih bagus. Masuk ke ormas yang saya bikin. Tentu saya mengajak kepada 2 juta orang ini untuk wala barok atas nama ormas ini. Kan begitu. Walaupun tidak keluar dari mulut saya, tetapi mentahdir ormas lain. Kan begitu. Wala wal barok sini saja. Kalau mau nyumbang di sini, kan begitu. Mau nggak mau. Ya kan? Mau nggak mau. Itu bahayanya. Pecah belah. Kita terpecah-pecah menjadi negeri-negeri saja, ini sudah cukup. Walaupun ini boleh ya. Yang terbaik idealnya kan kita nggak pecah. Seluruh kaum muslimin di jagat raya ini, di dunia ini, yang terbaik idealnya kan di bawah seorang pemimpin seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya. Sekarang terkotak-kotak menjadi negara-negara Islam. Indonesia, Malaysia, Brunei, Mesir, Saudi. Walaupun ini boleh halal, tapi bukan yang terbaik kan? Ya, bukan yang terbaik. Yang terbaik tentu di bawah seorang pemimpin, khalifah. Dan nanti akan ada seperti itu. Tapi boleh. Pecah-pecah menjadi negara-negara boleh. Waktu itu kan ada 2 khalifah. Satu Bani Umayyah, satu Bani Abbasiyah. Bersamaan kan, satu di timur, satu di barat. Satu di Baghdad, satu di Spanyol. Tidak ada ulama yang mengatakan yang ini nggak sah, yang ini nggak ada. Dua-duanya sah. Tapi bukan yang terbaik. Oleh karena itu jangan dibikin pecah-pecah lagi. Sudah pecah-pecah oleh negara, dipecah-pecah lagi. Ya, Ikatan Kaum Muslimin Betawi, Ikatan Cinta Sunnah Sunda, kan jadi pecah-pecah lagi. Ya, Minang, Batak. Jadi pecah-pecah lagi, udah keseluruhnya kaum muslimin. Nggak usah dipecah-pecah lagi. Oleh karena itu, para ulama tidak suka membuat nama kelompok pengajian. Nggak ada. Pengajian, majelis taklim, Nurul Yakin, dipimpin oleh Imam Syafi'i. Nggak ada. Imam Syafi'i punya majelis taklim Nurul Yakin, Nurul Mustafa, ya, Saiful Huda dan seterusnya, nggak ada. Sekarang kan muncul Masjid Taklim Al-Bayyinah, Masjid Taklim Al-Hujjah, ini tidak disukai. Cukup dengan nama harinya saja. Majelis taklim Sabtu pagi misalnya. Pengajian Ahad Duha, gitu aja. Nggak usah dikasih nama. Takut nanti bersaing. Gitu. Orang kadang-kadang nggak pakai nama saja bersaing, ya. Ibu-ibu kan bersaing, ya kan? Ustadznya sama, kalau dia ngadain datang, bukan dia yang ngadain nggak mau datang, ya kan? Nah itu kan.
Penyakitnya seperti itu. Apalagi dibikin nama khusus. Jadi pecah. Maka jangan memecah belah kaum muslimin dengan cara-cara seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.